Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Rosidin. Dan saya Muhammad Agus Yudhan Wafi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang peran ormas Islam dalam perkembangan dakwah di Indonesia. Untuk yang pertama, langsung saja. Apa itu ormas? Ormas sendiri adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi massa yang telah disepakati bersama yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian, apa itu ormas sendiri? Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Kemudian, ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran demi tujuan bangsa dan negara. Kemudian jenis ormas terdapat secara garis besar terdapat 3, yakni ormas nasionalis, ormas adat istiadat, dan ormas agama. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ormas yang ada di ormas agama, yakni ormas Islam, yakni perannya terhadap perkembangan dakwah di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yakni teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya, masa-masa ormas. Masa ormas ini ada 4, yaitu masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan ormas masa kini. Masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini sebelum dan sesudah merdeka, Islam menjadi kekuatan yang sangat penting dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pada abad ke-20, muncul beberapa organisasi yang berjuang untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia dan mengusir para penjajah. Contohnya yaitu gerakan anti penjajah dan pembaruan agama. Lalu pada selanjutnya yaitu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem politik multipartai, di mana semua komponen bangsa berpartisipasi membangun bangsa melalui partai politik. Pada tanggal 20 September 1955, Menteri Baharudin Harahap membuka 257 kursi DPR dan 514 kursi konstitusi. Adapun ormas-ormas yang menduduki pemerintah yaitu Masyumi memperoleh 57 kursi DPR dan 112 kursi konstitusi. Dan yang kedua ada PSII memperoleh 8 kursi DPR dan 16 kursi konstitusi. Yang ketiga ada NU dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstitusi. Yang keempat itu ada PKI mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstitusi. Dan yang paling berpengaruh di masa Orde Lama yaitu Partai Masyumi dan NU, ditandai dengan perdebatan antar dasar negara dan kedudukan Islam dalam negara. Seperti Kiai Haji Wahbasbuwo, seorang tokoh NU yang terjun dalam dunia politik, pernah mengatakan bahwa Islam dan politik selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Orde Baru. Pada tahun 1971, di bawah pemerintahan Soeharto, suara Partai Islam mengalami kemerosotan. Dan pada tahun 1973, pemerintah melakukan rekonstruksi sistem kepartaian dengan fusi politik. Akhirnya, partai-partai Islam itu menjadi satu di bawah satu partai yang disebut Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kekecewaan tersebut menjadi alasan berdirinya ormas Islam yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau biasa disebut DDII. DDII inilah yang menjadi pengkritik kepada pemerintah
dan sambil membangun basis dakwah di masyarakat. Walaupun Soeharto melakukan represi terhadap kaum Islam, perkembangan dakwah ini memulai momentumnya pada tahun 1990-an. Serta kebijakan pemerintah yang mulai akomodatif terhadap dakwah Islam telah melahirkan gairah Islam baik di kalangan mahasiswa, birokrasi maupun profesional. Dan selanjutnya itu ormas masa kini. Dakwahnya mulai meningkat pada dekade 1990-an dan itu menjadi peluang dalam mengembangkan ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, dan politik untuk berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia. Seperti dibangunnya bank pada tahun 1991 yang diprakarsai MUI dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Dan perguruan tinggi juga tidak kalah saing, yaitu mereka juga terus melakukan perubahan dan meningkatkan kualitas pengajaran seperti beberapa perguruan tinggi Islam yang mengubah nama IAIN menjadi UIN. Beberapa IAIN yang mengubahnya menjadi UIN yaitu salah satunya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar yang berada di Makassar, dan UIN Sunan Kalijaga yang berada di Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim yang berada di Malang, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peran ormas Islam dalam perkembangan dakwah di Indonesia juga berperan penting sejak kemerdekaan sampai sekarang. Peran-peran itu terus dilakukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan politik sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Tentu peran itu pasang surut, tetapi tetap saja kehadiran ormas-ormas Islam sebagai kekuatan civil society sangat relevan dan penting. Dan oleh karena itu, bagaimana cara ormas Islam untuk menghadapi masa kini yang dimana memasuki era digital atau lebih terkenal dengan banyaknya Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Bagaimana cara ormas Islam memanfaatkan berbagai teknologi tersebut untuk melakukan dakwahnya supaya perkembangan pada zaman ini lebih tercakup luas. Dan oleh karena itu eksistensi cita-cita ulama harus bisa disosialisasikan dalam bentuk yang lebih ringan oleh mereka yang terbiasa aktif di dunia maya, menciptakan model dakwah yang bisa diakses banyak orang agar lebih praktis dan mudah diakses. Apabila para ulama tidak menyediakan informasi memadai di dunia maya, maka generasi baru ini akan mencapai atau mendapat sumber-sumber tentang Islam dari tautan-tautan yang salah. Tokoh-tokoh ormas di masa lalu memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain, baik lewat hubungan pertemanan, pendidikan, maupun perkawinan. Maka saat ini ormas-ormas Islam harus membangun basis itu kembali. Rendahnya tingkat koherensi antara ormas-ormas di Indonesia, salah satunya disebabkan karena rendahnya hubungan pertemanan dan interaksi sosial di antara mereka. Kesempatan untuk saling mempelajari, memahami, dan bekerjasama antar ormas hendaknya bisa dibangun dan dipupuk secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya yakni organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Pertama ada Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat atau biasa kita sebut NU, kemudian Serikat Islam, kemudian Persatuan Islam, dan yang terakhir Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya dan teman saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.